Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak Feby dalam ibadah sekolah minggu GKPB Marga Rahayu Bangli. Hari ini tanggal 30 Mei 2021. Kakak senang sekali kembali dapat menyapa adik-adik yang di rumah. Kakak harap adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, hari ini kakak tentunya tidak akan sendirian menyapa adik-adik. Kakak akan mengajak teman-teman kalian untuk mendampingi kakak dalam memuji Tuhan hari ini. Kita panggil teman-teman kalian yuk. Kasih, Bunga, ayo. Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak senang sekali Kasih dan juga Bunga bisa menemani kakak. Kalian sudah siap memuji Tuhan hari ini? Siap. Oke, ya mungkin sudah lama ya adik-adik kita tidak melaksanakan ibadah sekolah minggu di gereja. Pasti kalian rindu dengan teman-teman kalian. Nah, walaupun belum bisa bertatap muka, adik-adik bisa tetap menyapa teman-teman kalian. Mungkin melalui chat di WhatsApp atau mungkin juga bisa telepon mereka. Nah, yang terpenting kita tetap mengasihi teman-teman kita meskipun sekarang kita harus beribadah secara online. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini. Sebagai saudara seiman, kita harus menunjukkan kasih kita. Nah, sekarang kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita lakukan pujian, oh betapa indahnya. Adik-adik, saat ini kita mau berdoa, kita minta tuntunan Tuhan dalam mengikuti ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Saat ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu melalui ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk dapat mengikuti ibadah hari ini
dari awal hingga akhir nanti dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa di sini yang suka marah-marah? Bunga suka marah-marah enggak? Enggak ya? Kasih? Enggak juga. Bagus. Ya, kita harus menunjukkan kasih kepada teman kita, kepada sesama kita dengan tidak suka marah-marah. Nah, lebih baik kita mengucapkan kata-kata yang baik dan berusaha untuk tetap sabar. Walaupun kadang mungkin ada teman atau ada sesama kita yang melakukan satu perbuatan yang tidak kita sukai, ya. Tapi kita harus belajar untuk tetap sabar dan menunjukkan kasih kita, seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Walaupun kita kadang sering lupa berdoa, sering melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Oke, nah kita mau teladani kasih Tuhan Yesus dan kita mau pujikan satu pujian kasih. Yuk, bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Oke adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Feby. Adik-adik sudah siap belum? Sudah. Nah, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa, minta tuntunan Tuhan Yesus untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk memohon penyertaan-Mu di dalam kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami untuk bisa membuka telinga kami, hati kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berkati Kak Feby yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, dan kiranya firman yang boleh kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini senang sekali kami kembali bisa menemani adik-adik untuk beribadah online bersama-sama dan untuk belajar tentang firman Tuhan. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah berbagai tugas dalam gereja yang diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Nah, Kak bacakan tuh adik-adik ya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadangan dengan panggilan itu.
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari ayat 1, di situ Paulus menuliskan bahwa dia ingin supaya jemaat itu hidup berpadanan dengan panggilan. Nah, maksudnya apa sih? Kita telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kita harus mempunyai sikap selayaknya anak-anak Tuhan, selayaknya orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan. Paling tidak di sini Paulus menuliskan beberapa kriteria untuk supaya hidup kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Yang pertama, jadilah orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya, berbeda sekali adik-adik. Yang kedua, jadilah orang yang lemah lembut, sabar, suka membantu. Kita harus saling membantu satu sama lain. Dan ini yang terpenting adik-adik, Paulus sangat rindu sekali melihat jemaat di Efesus itu memelihara kesatuan sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat membangun tubuh Kristus. Nah, maksudnya apa? Kalau adik-adik lihat di ayat yang ya, di situ dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Lalu di ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberitakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi di sini Paulus menjelaskan bahwa Tuhan Yesus memperlengkapi para pelayan Tuhan untuk memperlengkapi jemaat sehingga mereka menjadi dewasa dalam iman. Nah, kalau dulu di situ kan ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar. Kalau sekarang, terutama di gereja kita ya, di GKPB, itu ada Bapak Pendeta, ada Bapak Ibu Majelis. Kemudian kalau di sekolah minggu jelas ada guru-guru sekolah minggu yang membantu. Nah, tugasnya apa?
Kalau Pak Pendeta jelas menggembalakan jemaat supaya jemaat itu tetap bertumbuh dalam memegang teguh imannya. Lalu kalau Bapak Ibu Majelis tugasnya apa? Membantu Pak Pendeta melakukan semua tugas-tugas pelayanannya. Kalau guru sekolah minggu mengarahkan adik-adik untuk mengenal Tuhan, lebih lagi untuk lebih berserah kepada Tuhan. Lalu tugas kita sebagai jemaat apa sih? Tugas kita adalah memaksimalkan karunia yang sudah Tuhan berikan untuk kita dalam tugas sehari-hari. Nah, kalau untuk adik-adik, misalnya nih, kalau di sekolah, tugas adik-adik apa? Belajar kan? Nah, lakukan itu dengan sukacita. Kalau di rumah, mungkin disuruh bantu papa mama, ada yang disuruh bantu jaga adik, ada yang dimintai tolong untuk mungkin bersih-bersih atau apapun itu. Lakukan semua itu dengan sukacita. Lakukan semua itu dengan seolah-olah kita melakukannya untuk Tuhan. Kenapa sih Paulus meminta jemaat untuk hidup dalam kesatuan? Nah, yang pertama jelas untuk membangun tubuh Kristus. Dan yang kedua, karena kita masing-masing pribadi itu punya talenta karunia yang berbeda yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Sehingga kembali kamu sih. Kenapa Paulus meminta jemaat untuk hidup dalam kesatuan? Yang pertama jelas untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja ya kalau bahasa gampangnya. Dan yang kedua, karena setiap jemaat itu diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia yang berbeda, dengan talenta yang berbeda. Betul nggak? Mungkin adik-adik ada yang bisa ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar main musik, ada yang pintar gambar, ada yang lebih jago di studi. Itu pun juga adalah karunia yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Tetapi bagaimana kita mempergunakan talenta ini, mempergunakan karunia yang Tuhan berikan itu supaya itu lebih berkembang lagi. Harus adik-adik ingat adalah jangan sampai talenta yang Tuhan berikan itu menjadikan kita orang yang sombong. Dan yang terpenting adalah jangan sampai kita iri kepada talenta yang orang lain punya. Ya, misalnya kita bisanya olahraga, tapi kita pengen bisa main gitar misalnya, tapi ternyata dipaksain juga nggak bisa. Jangan iri ya, karena itu bukan karunia kita, bukan talenta yang Tuhan kasih ke kita. Talenta kita di olahraga ya kembangkan itu, talenta kita di bermain musik ya kembangkan itu. Karena setiap orang, di ayat yang ke-7 Paulus berkata, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itu yang harus adik-adik ingat. Jadi apa yang kita punya itu kita dapat dari Tuhan, dan kita harus mengembalikannya juga untuk Tuhan. Dan mari kita gunakan talenta yang kita punya, karunia yang kita punya itu untuk memuliakan nama Tuhan dan juga untuk semakin membangun tubuh Kristus, membangun gereja Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Sekarang kita aja adik-adik Alkitabnya. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang sudah Tuhan berikan hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami terus mengembangkan talenta yang kami punya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai kami walaupun kami masih kecil Bapa, dan biarlah kami punya hati yang mau dengar akan firman-Mu yang disampaikan melalui guru sekolah minggu, bahkan mungkin melalui hamba-Mu yang lain Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan itu boleh menjadi benih yang tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan terlebih kami melakukannya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bagaimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Luar biasa bukan? Ya, hari ini kita belajar bahwa kita sebagai saudara seiman harus menunjukkan kasih. Tidak hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang ada di dalam rumah kita, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Menunjukkan kasih dengan sikap rendah hati, dengan sikap sabar, dengan sikap ramah, dan tentunya tidak suka marah-marah. Ya, ketika kita menunjukkan kasih, maka orang lain akan melihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Oke, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau pujikan satu pujian Rukun Cinta. Ayo adik-adik, bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sampai di sini ibadah sekolah minggu kita adik-adik. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Tadi kita sudah belajar dari kakak-kakak guru sekolah minggu tentang kesatuan tubuh Kristus. Nah, sama seperti tubuh yang kita miliki, seperti juga yang ada pada Pak Pendeta, pada adik-adik semua, bahwa walaupun tubuh kita satu, tapi di dalamnya ada banyak anggota-anggota yang menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Tangan misalnya kita pakai untuk mengambil, kaki kita pakai untuk berjalan, mata kita pakai untuk melihat, telinga kita pakai untuk mendengar. Begitu juga di dalam kehidupan kita bersekutu di tengah-tengah jemaat. Maka di dalam tubuh Kristus yang satu itu, yang adalah penggambaran dari jemaat Tuhan, maka kita pun juga memiliki karunia-karunia, memiliki talenta-talenta yang berbeda satu dengan yang lainnya. Itulah yang membuat tubuh Kristus itu menjadi indah. Karena di dalam kesatuan tubuh itu, kita menjalankan fungsi kita masing-masing seturut dengan talenta yang ada pada diri kita. Adik-adik mungkin ada yang jago menggambar, kembangkan talenta itu. Ada yang pintar menyanyi, kembangkan talenta itu dengan baik. Ada yang pintar main musik, pakailah talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita untuk ibadah kita pada hari ini. Dan sekarang kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dan kita mohonkan berkat Tuhan atas kehidupan kita semua. Tuhan memberkati dan melindungi adik-adik semua. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajahnya dan memberi adik-adik kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya untuk adik-adik semua dan terlebih mengaruniakan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi dengan kakak. Hari ini kita akan aktivitas. Nah, udah gak sabar kan untuk aktivitas hari ini? Hari ini kita akan membuat pembatas Alkitab. Nah, alat-alat yang kita perlukan: gunting, ballpoint, spidol warna, pita,
dan juga kertas yang akan kita pakai. Adik-adik boleh pakai kertas gambar, kertas HVS yang polos atau kertas origami.